A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni al-taqwa. Sudah. Waqad dzakara al-musannif sab'an. Ini penjelasan terusannya ya. Perkataan pensyarah. Waqad dzakara al-musannif sab'an. Musannif pengarang mengatakan ada 7. Al-ula annahu laisa bimurakkabin. Yang pertama, Tuhan tidak terangkap. Wal murakkabu huwa ma lahu juz'un. Murakkab gampang. Apa murakkab? Yang memiliki bagian-bagian. Udah. Nah, wa naqiduhu al-basit. Lawannya murakkab apa? Sederhana. Susah memang bahasa Indonesia. Sederhana bisa bermakna banyak. Bisa bermakna tidak mewah. Nah, tapi justru sederhana tidak pernah mungkin selama ini dipakai kepada yang tidak terangkap. Tapi kalau di filsafat kita terpaksa memakai kata-kata sederhana. Nah, jadi kalau mau nerjemah itu hati-hati loh, jangan nerjemah sesuatu seenaknya. Biar bahasanya kurang bagus, asalkan maknanya tidak berbeda, tidak apa-apa. Jadi misalnya kayak gini nih. Kalau belum kulino di Indonesia, belum terbiasa sederhana dipakai kepada yang tidak terangkap, kalau untuk menerjemah ini, wal murakkabu huwa ma lahu juz'un, yakni murakkab adalah yang memiliki bagian, wa naqiduhu apa? Jangan sederhana, yang tidak memiliki bagian, begitu. Murakkab yang memiliki apa? Murakkab apa tadi? Murakkab yakni terangkap. Terangkap yakni apa? Memiliki bagian. Lawannya terangkap, tidak terangkap. Gitu. Ini tidak memiliki bagian. Jangan langsung ditembak sederhana. Karena belum terbiasa. Kalau sederhana pun dipakai, kasih penjelasan dalam kurung. Ini tidak terangkap. Baca sederhana, baca tidak terangkap. Tuh. Wa huwa ma la juz'alahu, yaitu yang tidak memiliki bagian. Summa, kemudian at-tarkibu qad yakunu kharijiyan katarkibil asyad. Bagian-bagian itu kadang-kadang merupakan yang memiliki bagian-bagian itu kadang-kadang merupakan bagian-bagian luar akal maksudnya. Kalau ada luar, ya ini luar akal. Khariji luar akal. Bukan luar akal tidak masuk akal. Maksudnya selain pahaman, ekstensi, keberadaan. Qad yakunu kharijiyan, yakni di luar, di alam nyata. Katarkibil ajsam, seperti gabungan benda. Atom-atomnya, sisi-sisinya. Minal jawahir wal afrad. Katarkibil ajsami minal jawahir wal afrad. Seperti gabungan benda dari substansi dan individu dan individu. Apa yang maksudnya? Nah, kalau yang substansi itu bukan afrod. Hah? Dan jawahirul afrod. Substansinya. Aha, minal jawahirul afrad ya. Kalau minal jawahir wal afrad jadi susah. Makanya bingung tadi. Kok bisa ada waw? Minal jawahirul afrad, yakni substansi yang ada pada individu. Misalnya individunya Kamarudin, kan individu itu. Substansinya apa? Binatang rasional. Itu substansinya dia. Aksidentalnya apa? Misalnya alim. Misalnya. Kecuali kalau ilmunya sudah menjadi gerakan substansial.
sudah tidak bisa lupa lagi, sudah jadi malaka, nah itu sudah jadi zatnya. Kalau percaya kepada gerakan substansi. Kalau tidak percaya, ya udah jadi aksiden terus. Sebab mungkin tidak tidak semua orang percaya gerakan substansi. Sifat jadi zat itu mana yang tidak mau percaya? Anda rasa? Anda rasa telah membuktikan bahwa zat itu bisa jadi bahwa sifat bisa jadi zat. Ala kulli wa qad yakunu dhihniyan, yakni gabungan rangkapan bisa luar, bisa dalam akal, bisa luar akal, bisa dalam akal. Wa qad yakunu dhihniyan, yakni dalam akal, yakni dalam pahaman. Katarkibil mahiyat wal wujud minal ajnas wal fusul. Seperti ana salah contohnya tadi, Kamaruddin minal jawahiril afrad. Kamaruddin yang ada di luar, apa tarkibnya? Kepala, kaki, tangan, dan seterusnya. Bukan binatang rasional. Itu tarkib dhihni. Paham tak? Qad yakunu kharijiyan katartibil asya minal jawahiril afrad. Yani keberadaan yang ada di luar ini, individu seperti pohon, daun, ranting, pokok, akar, kulit, dan seterusnya. Qad yakunu dhihniyan, kadang-kadang akal gabungannya. Seperti apa? Katarkibil mahiyat wal hudud, seperti gabungan esensi dan limit. Nah, limit ini dua esensi sama. Minal ajnas wal fusul. Apa bedanya mahiyat sama hudud? Ayo. Hudud bisa dibilang mahiyat, bisa dibilang hudud, tapi nggak sepenuhnya. Ayo mantik ini. Hudud ini yang sepatu kalau dengan langsung. Enggak, tidak hanya itu. Batasan. Hah? Batasan. Apa bedanya batasan dengan esensi? Lihat juga batasan. Nah iya, berarti sama. Nah ini mau tanya bedanya kok. Ayo. Masa ada ingat di definisi jilid pertama itu logika? Anda mau tanya, batasan itu ada berapa? Nah itu. Apa sebut? Hadut tam, lagi. Hadut nakis, lagi. Rismun tam, rismun nakis. Nah, rismun tam sama rismun nakis itu bisa ditembak langsung hudud, tak apa-apa. Nah, berarti mahiyat yang mana? Hadut tam. Nah, hadut tam itu yang dibilang mahiyat. Selain hadut tam, tak bisa dibilang mahiyat. Ya, jadi hadut tam yang jinsun wal faslun karibain, nah itu mahiyat. Tapi kalau misalnya insan hayawan saja, nah itu tak bisa dibilang mahiyat. Mahiyatul insan hayawan, enggak. Kalau hayawanun natik itu baru mahiyatul insan. Jadi hadut tam sama dengan mahiyat. Makanya beliau mengatakan katarkibil mahiyat wal hudud. Ini mahiyat jinsun wa faslun karibain. Kalau hudud segala macam bentuk sudah jinsun wahdahu, misalnya faslun wahdahu, atau jinsun bait, faslun bait, dan seterusnya. Ya pokoknya resim juga masuk lah, bisa dimasukkan ke hudud sudah. Walaupun kalau dimantik jangan dimasukkan ke hudud. Atau kalau mau sekalian mengingat mantik, katarkibil mahiyat wal hudud wal rusum. Gitu. Ada lagi apa? Wat tasnif, wat taksim, dan bagian-bagian lain tapi itu. Tanwi.
Ala kulli hal minal ajnasi wal fusul. Tapi karena di sini minal ajnasi wal fusul, tidak bisa ke lain-lain kecuali mahiyat dan hudud. Ini hadud tam sama hadun nakis. Nah, summa at-tarkib qad yakunu kharijiyan ka tarkibil ajsam min al-jawahir al-aqsad. Ini benda-benda yang ada di luar ini yang terdiri dari kepala, kaki, misalnya kalau orang dan lain-lain. Wa qad yakunu zihniyan, kadang-kadang berupa pahaman seperti esensi dan batasan-batasan. Sekarang Allah yang dikatakan tidak murakkab, itu tidak murakkab, bagaimana tidak murakkabnya? Apakah kharijian saja atau zihnian saja atau dua-duanya? Wal murakkabu bikilal ma'nayain muftakirun ila juz'i. Semua yang murakkab, khariji kana atau zihnian, di luar atau di pahaman, dua-duanya memerlukan kepada bagiannya. Li'imtina'i tahakkukihi wa tasyakhusihi kharijan wa zihnan, karena biduni juz'ihi, karena tanpa bagian-bagiannya dia tidak akan ada. Kalau keberadaan luar, tidak akan ada di luar. Orang tanpa kepala, tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa perut, tanpa segala macam yang ada pada bagian tubuhnya nggak ada. Tapi ada di luar katanya, tapi nggak punya bagian itu. Hantu, bukan orang. Misalnya kayak begitu. Di akal juga begitu. Mahiyatul insan tanpa hayawaniyah, tanpa rasionalia, natefiyah, nggak mungkin. Tuh. Wajud'uhu ghairuhu. Bagiannya bukan dirinya. A memiliki tiga bagian. 1, 2, 3. Nah, 1 bukan A. A bukan 1. 2 bukan A. A bukan 2. 3 bukan A. A bukan 3. A apa jadinya? 1, 2, 3. Wajuz'uhu, yakni 1, 2, 3. Ghairuhu, ini bukan A. Kamaruddin, bukan kepalanya, bukan tangannya, bukan kakinya, bukan perutnya. Tapi seluruhnya itu. Makanya bagiannya bukan dirinya. La'annahu yaslubu anhu. Karena bisa dinegasikan dari dirinya. Tangannya bukan Kamaruddin, tangan Kamaruddin. La'annahu yaslubu anhu, karena bisa dinegasikan darinya. Fayuqal al-juz'u laysa bikul. Makanya dikatakan bagian bukan keseluruhan, keseluruhan bukan bagian. Keseluruhan, seluruh bagian. Seluruh bagian, keseluruhan, itu baru bisa. Tapi kalau bagian bukan keseluruhan, keseluruhan bukan masing-masing bagian, tapi seluruh bagian. Wa ma yuslabu anhu syai' fa huwa mughayyirun lahu. Apa-apa yang bisa dinegasikan darinya berarti berbeda dengannya. Nah, fayakunu murakkaban muftaqira ilal ghair. Kalau begitu, dia terangkat dan memerlukan kepada yang lain. Fayakunu mungkinan, kalau begitu, karena dia perlu kepada yang lain, maka dia mungkin. Bukan wajibul wujud, tapi mungkinul wujud. Yani mungkinul wujud, yani makhluk. Kalau kanal bari jallat azamatuhu murakkaban, seandainya Allah Ta'ala yang Maha Agung itu terangkap, lakana mungkinan, maka dia menjadi wujud mungkin, bahwa muhal, dan itu mustahil. Ada yang mau ditanya? Hubungannya dengan penjelasan yang tadi tentang tajalli. Yang mana? Tentang penjelasan irfan tadi tentang tajalli. Anda sampai sekarang belum bisa memahami dengan baik ini masalah tajalli. Apakah tajalli ini bisa dipahami sebagaimana halnya kita memahami esensi berhadapan dengan wujud. Jadi kalau misalnya di filsafat, esensi itu dikatakan istibariyah.
Artinya sebenarnya tidak ada, yang ada cuma unsur ada. Nah, terus tajalli hubungannya dengan Tuhan, wujud Tuhan. Itu. Nah, di filsafat juga esensi, tadi juga Anamus bilang itu sebenarnya. Kan saya tadi bilang bagian Kamarudin apa? Kepala, kaki, tangan. Tapi contoh pertama Anda bilang bagian Kamarudin apa? Binatang rasional, gitu. Itu sebenarnya sama-sama benar. Jadi di filsafat yang namanya esensi itu selain dalam akal, di luar akal juga bisa ada kalau sudah memiliki baju ada. Nah, Kamarudin adalah salah satu daripada keberadaan esensi itu. Berarti binatang rasional ada di dia sekarang ini. Jadi kita bisa mengatakan kebinatangan ada pada dia, kerasionalan juga ada pada dia. Jadi tidak salah contoh tadi. Gitu. Yang Anda bilang salah, tidak salah. Jadi selain Kamarudin terdiri dari kepala, kaki, tangan, dan seterusnya, dia juga terdiri dari rasionalisme dan binatangisme. Gitu. Karena esensi juga bisa ada di luar, tapi ada esensi yang tidak ada di luar. Seperti ayah Nabi Adam. Misalnya, gunung emas, kuda emas. Kuda hidup, tapi emas. Kan belum pernah ada setidaknya. Ayah Nabi Adam, ayah Nabi Isa. Itu esensi, makanya dapat kita pahami. Nah, akan tetapi tidak ada wujudnya di luar. Tapi yang ada di luar ini semua esensi, tapi sudah memiliki keberadaan di luar. Jadi esensi itu ada di dalam akal, juga ada di luar akal. Begitu. Tapi ini filsafat yang umum. Kalau filsafat hikmah muta'aliyah, nanti esensi itu dikeluarkan dari gelanggang wujud. Di Irfan dikeluarkan juga dari gelanggang wujud. Jadi jangan campur aduk. Kalau filsafat umum saja, nah esensi itu ada di luar. Walaupun bilang itibari itu maksudnya cara memahaminya pakai akal. Tidak nampak. Kalau mata kan nampak, kepala nampak. Tapi kalau keberkembangan, gejalanya yang nampak. Benda berkembang, perasakan binatang, benda berkembang. Kebinatangan, istilahnya bisa dipahami, diistimbat akal. Jadi kebinatangan mungkin tidak nampak, gejalanya yang nampak. Ini kita mengatakan apa? Ada kebinatangan dalam Kamarudin, ada kerasionalan pada misalnya Kamarudin, karena dia memahami kulli, misalnya yang kerasionalannya itu. Itu filsafat yang umum. Kalau di hikmah muta'aliyah juga begitu. Ada juga ini mahiyah. Tapi di lain tingkatan, di hikmah muta'aliyah juga pada peringkat tertentu ditendang. Esensi ini dari wujud. Nah, itu yang kurang kayaknya kalau boleh ana sedikit tidak sopan kepada Awi Fayyadi, itu yang kurang ketangkap oleh beliau. Makanya beliau meyakini bahwa isolatul wujud itu yakni isolatul mahiyah itu, isolatul ilaihima. Karena sulitnya itu memang dipecah. Jadi mulai satu saat mengatakan esensi ada di luar, satu saat tidak ada. Makanya pusing orang, bisa pusing. Nah, beliau mengatakan akhirnya apa? Isyaratul ilaihima, yakni wujud yang ada, wujud dengan batasannya itu, jadi hakikat batasannya itu. Jadi pohon ini dengan batasan ini sudah itu wujudnya dia. Wujud hakikat batasan dia. Kenapa? Karena Mulazatullah juga sering mengatakan bahwa wujud esensi ini kalau telah memiliki baju wujud, dia bisa wujud di luar. Kan lawannya adalah sofis, kelompok sofis. Mengatakan bahwa apa? Yang ada di benak kita ini tidak sama dengan yang di luar. Jadi esensi ini sebenarnya hayal.
Tidak ada di luar. Makanya didebat sama filosof kita. Kalau esensi yang ada di iktibari ini, yang kita juga bilang iktibari, hanya ada di luar, di akal. Tidak ada di luar, berarti kita tidak pernah mengerti luar. Berarti aku yang ngobrol sama kau ini sama-sama bodoh-bodohan. Kamu tidak ngerti aku tidak ngerti kau. Makanya kembalinya ilmu kita menjadi bodoh. Kita yang tahu pohon, harimau, ikan, tikus, anjing, kepiting, terenggiling, kambing guling, dan seterusnya, itu hayalan saja. Karena kamu bilang tidak sama dengan hakikatnya di luar. Jadi esensi itu hanya ada dalam akal, tidak ada di luar. Berarti hakikat ilmu kita adalah kebodohan kita. Makanya kalau bisa jelasin dengan argumentasi seperti tadi. Kalau enggak, kagak ada mata-mata bayi, bawa ke sungai. Apakah dia angkat celananya itu? Kalau diangkat, tidak ada, air ini tidak ada. Kalau masih belum sembuh, bawa ke harimau, lari enggak? Ini harimau tidak ada. Ini apa yang kamu pahami tidak sama dengan yang di luar. Kan kamu pahami harimau ya, menggigit buaya, itu enggak ada, tidak sama dengan yang di luar. Tidak usah lari. Atau ditempelengi, ditabrok. Kalau dia kecil orangnya, kalau gede kamu dilawan. Untuk nyembuhin, gitu. Nah kalau ditempeleng menjerit, kenapa tempeleng? Apa tempeleng? Apa hakikat tempeleng? Datakan tempeleng apa? Esensi tempeleng apa? Nah, itu esensi yang kamu pahami tidak sama dengan yang di luar. Itu. Nah, itu filsafat yang umum. Filsafat yang, nah makanya yang lebih khusus, filsafat yang lebih khusus di Imam Muta'aliyah mengatakan apa? Esensi dikeluarkan dari wujud. Nah, makanya itu mengarah ke irfan, dan memang ke situ maunya merasa terus gitu, ke irfan itu. Nah tapi seperti Awai Khayyadi kayaknya menurut saya gagal di pemecahan masalah ini. Karena saking ajibnya itu bagaimana Melasatro menjelaskan bahwa esensi itu yang ada di luar itu. Jadi seperti kawin kayak gitu. Padahal enggak, dikeluarkan di tingkat yang lain, di pembicaraan yang lain. Makanya antum kalau nanti ke Asfar, sekalipun belajar lewat guru misalnya, harus juga diiringi dengan kasetnya alamah yang hebat seperti Jawud Yamuli atau Asam Gede. Misalnya suatu saat antum belajar ke Ana Asfar, umpamanya tetap antum ya kaset karena takut ada yang kececer. Atau antum belajar ke orang lain, tetap harus belajar ke dia karena betul-betul alamah dia menguasai sekali. Nah, jadi di hikmah muta'aliyah yang pada tingkatan tertentu wujud dinegasikan oleh mulazadzah dari esensi. Nah, sekarang masalah kita apa? Masalah kita Ali tadi mengatakan apa? Apakah seperti esensi yang tidak ada? Nah, itu di peringkat mana? Jangan sembarang mengatakan di filsafat esensi tidak ada. Esensi itu ada. Tapi di hikmah muta'aliyah pada tingkatan tertentu, di tingkatan umum masih ada. Di tingkatan tertentu baru nggak ada. Nah itu. Walhasil, Anda coba menjelaskan lagi bahwa yang ada hanya Allah. Sudah. Nah, keberadaan Allah kalau boleh saya miripkan dengan matahari. Sudah. Nah, matahari pada tingkatan cahaya yang dekat itu, yang menyeliputi dirinya itu, yang dekat dengan sumber matahari, panas dan cahaya, yang mendekati matahari, itu sifat dzatiyah. Peringkat setelahnya, sifat fi'liyah. Peringkat setelahnya, makhluk akal. Walaupun di irfan tidak ada makhluk, karena makanya ini matahari semua sampai ke sini. Makhluk akal. Peringkat setelahnya makhluk barzakh. Peringkat setelahnya katakanlah yang ada di bumi ini, yang nurnya sudah kecil ini, itu materi. Udah mulai membatas.
Kayak begitu. Sudah. Nah, sekarang apa mau ditanya? Jelmaan kata bahasa jelmaan ini tajalli. Nah, tajalli itu tampakan. Seperti Anda mau tanya, pahaman ombak dengan air laut sama nggak atau berbeda? Berbeda. Ombak berbeda, air laut berbeda. Nah, tapi Anda mau tanya, apakah apakah ombak itu selain air laut? Tidak. Nah, jadi air laut menampakkan diri dengan ombak itu. Begitu. Nah, ini tidak bisa dipikir, ini diargumentasiin. Mau dipikir wujud, atau tidak pernah nampak wujud. Air laut mah gampang, kita lihat aja air laut. Oh, air laut. Tampakannya apa? Oh, ini ombak. Udah. Oh, tampakannya suara berderu. Wah, cuar kan suara ombak. Jadi tampakannya bisa berupa suara, bisa berupa ombaknya itu. Wujud juga begitu. Wujud kadang-kadang menjelma dengan sifat dzatiyah yang disebut-sebut wahai yang maha hidup. Ada sifat fi'liyah, wahai penyembuh. Ada berupa makhluk yang bagi orang lain dikatakan makhluk akal 1, akal 2, akal 3. Itu. Makhluk barzah, Nur Muhammad, Jibril, makhluk barzah Jibril contohnya. Terus pohon kalau ke makhluk materi. Ini semua tajalli ini apa? Tampakan dari air laut itu. Tampakan dari wujud. Antum kan tidak bisa melihat wujud. Bisa melihat wujud? Nggak bisa. Melihat dari tampakannya. Kalau laut bisa lihat dua-duanya. Lautnya bisa, gelombangnya bisa. Tapi kalau wujudnya nggak bisa, tajallinya bisa. Nah, jadi dari gelombang ini, dari ngelihat pohon, ngelihat manusia, ada berarti ada itu. Kalau orang biasa ngelihat manusia, ngelihat alam semesta, ada Tuhan. Tapi kalau arif melihat alam semesta, melihat bintang ke bintang, melihat manusia, melihat pohon, ada itu. Karena pohon tidak ada. Manusia tidak ada, kan binatang rasional. Tidak ada. Ada, nggak ada di binatang rasional. Tapi dengan melihat binatang rasional, dia menyadari akan adanya, ada. Bukan adanya Tuhan. Kalau teologis, ada ya Tuhan. Kenapa? Karena manusia ada. Adanya terbatas. Kalau terbatas, ada awal, ada akhir. Kalau ada awal, ada akhir, sebelum awal nggak ada. Kalau sebelum awal nggak ada, setelah awal ada, berarti dicipta. Mungkinul wujud, perlu wajibul wujud. Nah, sama-sama wujud. Itu kalau mutakallim. Tapi kalau arif, melihat manusia, ada itu. Loh, ini manusia nggak ada. Manusia ini sekedar sebagai cerita daripada ada. Makanya disebut, alam ini disebut hikayatul wujud. Dillul wujud, bayang-bayang wujud, wajhul wujud. Kalau di Quran, wajhullah. Ya, wajhul wujud ini wajhullah. Dengan melihat alam, melihat Allah. Jadi melihat wujud yang tidak bisa dinampak itu. Itu. Semoga kita diampuni selalu ya Allah Subhanahu wa taala, dan kekeliruan kita kalau ada dibimbingnya ke arah yang benar, dan kalau ada kebaikannya yang telah diberikan taufik juga olehnya, diterima sebagai amalan yang soleh, diberi pahala yang besar, juga dapat memancing bimbingan yang lainnya yang lebih luas, yang tidak terhingga. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan inayah daripada Allah, termasuk juga Rasulullah dan Ahlul Bait, sehingga kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah, manusia yang diridhai oleh Allah, Rasul dan Ahlul Baitnya. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.